Halo, selamat siang pemirsa. Kampanye Pilkada 2024 hari ini dimulai serentak di seluruh daerah. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Hujan deras disertai angin kencang menerjang dan juga menerbangkan sejumlah kios di Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya merusak rumah dan sekolah, tiang listrik roboh hingga terjadi pemadaman listrik di sejumlah lokasi. Angin kencang menerbangkan sejumlah kios pedagang di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin bahkan sampai membuat atap sekolah SMA Negeri 19 Bekasi ambruk. Angin kencang disertai hujan deras juga merusak fasilitas umum dan kabel listrik. Akibatnya sebagian wilayah mengalami pemadaman listrik. Sementara di Batanghari, Jambi, angin puting beliung membuat sejumlah ruangan di Pondok Pesantren Ulum Masakin ambruk. Akibat kejadian ini, 3 orang santri terluka. Dari Jambi dan Bekasi, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan jembatan yang sedang dibangun hanyut terbawa derasnya arus sungai di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jembatan penghubung antar desa yang tengah dibangun ini hanyut terbawa arus usai hujan deras di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Deras arus air yang membawa tumpukan sampah menyebabkan rangka jembatan tidak mampu bertahan. Insiden ini juga merusak jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa jalan berputar sejauh 3 km untuk menyeberang. Berikutnya, seorang pria melayangkan protes ketika mobil ambulans berhenti di tengah jalan. Sambil merekam video memakai ponsel, seorang pria protes mobil ambulans yang parkir di pinggir jalan. Pria ini memaksa sopir meminggirkan mobil. Petugas medis bersikeras, mobil ambulans terpaksa berhenti karena melayani pasien dalam kondisi darurat. Alasan petugas medis tak digubris, pria ini tetap ngotot karena parkirnya mobil ambulans memicu kemacetan. Akhirnya mobil ambulans mengalah, parkir di trotoar jalan. Video aksi pria protes mobil ambulans Dinkes DKI Jakarta Selatan dikecam warganet. Berikutnya pemirsa, jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sama-sama pamit menyampaikan salam perpisahan ke masyarakat di 2 lokasi berbeda. Keduanya juga menyampaikan permintaan maaf. Apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kekilapan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sisa masa jabatan kurang dari 1 bulan, Presiden Joko Widodo menyampaikan salam perpisahan. Presiden lagi-lagi pamit dan minta maaf saat berkunjung ke Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu di Jakarta, Ibu Iriana juga menyampaikan salam perpisahan dan meminta maaf saat menghadiri penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SMP SMA se-Jakarta bersama Oase Kabinet Indonesia Maju. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Namun sayang, pemerintahan Jokowi meninggalkan warisan masalah yang menjadi PR tambahan bagi pemerintahan Prabowo Gibran, terutama terkait pemberantasan korupsi dan masalah ekonomi, apalagi dengan warisan utang menggunung. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi terkait Pilkada. Calon Gubernur Jakarta menaruh perhatian khusus bagi penyandang disabilitas. Akses transportasi dan kemudahan mendapatkan pekerjaan menjadi perhatian mereka.
Drama judulnya, memberikan arti itu sendiri. Jadi ini refleksi dari disabilitas. Bertemu dengan penyandang disabilitas, Pramono menyampaikan rasa prihatinnya. Agar yang Menurutnya masih banyak disabilitas yang kesulitan saat menggunakan transportasi umum, terlebih secara mandiri. Sebagai kota modern, kota global, fasilitas disabilitas menjadi sangat penting sekali. Dan itu menurut saya harus dilakukan. Dan biayanya tidak terlalu mahal, tetapi memang harus ada atensi secara khusus dan penuh dari pemimpinnya. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga memiliki perhatian bagi disabilitas. Sulitnya dalam mendapat pekerjaan menjadi salah satu perhatiannya. Masalah akses yang tadi saya harapkan bisa lebih komprehensif. 2, akses pada pekerjaan. Karena banyak saya wawancara, masih banyak industri-industri pekerjaan di Jakarta yang belum membuka. Sebagai kota modern, kemudahan akses baik transportasi maupun pekerjaan dan perlakuan yang sama bagi disabilitas menjadi hal yang penting. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gagal melenggang ke Senayan, sejumlah artis mencoba peruntungan di pilkada. Menjadi calon kepala daerah, publik berharap para artis tidak hanya bermodal popularitas, tapi juga yang terpenting memiliki kualitas. Acara pengundian nomor urut di KPUD Kota Batu bak panggung konser. 3 calon wali kota kompak bernyanyi termasuk Krisdayanti yang mendapat nomor urut 3 dalam Pilkada Kota Batu. Tampil berbeda dengan 2 calon lain, Krisdayanti mantap maju di Pilkada diusung PDIP. Diva Indonesia ini mencoba peruntungan di kota kelahirannya setelah gagal mendulang suara di pilihan legislatif 2024 lalu. Untuk menunjukkan Batu sejahtera, rukun, bersatu. Mencoba peruntungan di Pilkada juga dilakukan artis Vicky Prasetyo. Diusung PKB, artis berjuluk Gladiator ini menjadi calon Bupati Pemalang setelah ia gagal melenggang ke Senayan dalam Pileg tahun ini. Saya ini kalau diiris tangannya maka akan bertuliskan PKB. Kedatangan Vicky saat pengundian nomor urut di KPU juga diantar beberapa rekan artis seperti Charlie Van Houten, Dede Sunandar, dan 3 Serigala. Pilkada Kabupaten Bandung Barat juga bertabur wajah artis, bahkan 3 dari 5 calon bupati merupakan artis. Adik ipar Raffi Ahmad, JJ Rici Ismail atau JJ Govinda, calon Bupati Bandung Barat nomor urut 2 diusung PAN dan Partai Gerindra. Presenter Gilang Dirga juga mencoba beruntungan di Bandung Barat dengan menjadi calon Bupati nomor urut 1 diusung Partai Demokrat dan PKS. Keduanya akan melawan cabup nomor 3, Hengki Kurniawan, artis sekaligus calon petahana yang diusung PDIP. Masuk bursa pilkada dengan modal popularitas tentu bukan jaminan para artis bisa mendulang suara. Para artis harus bisa membuktikan menjadi pemimpin daerah bukan hanya soal popularitas, tapi yang terpenting juga soal kualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia U20 bertekad memetik kemenangan dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sementara jelang MotoGP Mandalika, seluruh pembalap dan official tim sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Timnas Indonesia U20 siap memetik 3 poin dalam laga perdana menghadapi Maladewa di ajang kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Pelatih Indra Safri telah meracik timnya akan bermain meski tampil tanpa Welber Jardim dan Arkan Kaka. Sementara itu 12 pembalap bersama ofisial yang akan berlaga dalam MotoGP Mandalika telah sampai di Lombok. Siang ini rencananya beberapa orang pembalap akan melakukan parade mengelilingi kota Mataram. MotoGP Mandalika seri 15 akan berlangsung akhir pekan ini mulai 27 hingga 29 September. Semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Anda kembali bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, seorang warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial usai dirinya membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Setelah diberi paham oleh pihak keluarga,
Pemilik garasi akhirnya membongkar pakar besi serta meminta ganti rugi sebesar 20 juta rupiah. Apa jadinya jika pemilik rumah di Jalan Barawaja, Kecamatan Talo, Kota Makassar membangun garasi mobil di jalanan umum? Parkiran mobil berukuran 3 x 2 meter ini terbuat dari besi menutupi separuh badan jalan. Akibatnya jalan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Setelah viral, pihak kelurahan bersama TNI Polri datang meminta pemilik rumah untuk membongkar garasi parkiran tersebut karena melanggar aturan. Setelah menerima imbauan, pemilik rumah langsung membongkar sendiri garasi mobil yang sudah dibangunnya sejak 10 tahun lalu. Saya pikir belum dipakai, jadi saya bikin tempat mobil di atas air sini kok. Lama-lama pemerintah yang tutup. Kalau mau dianu ini kiri kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Bikin garasi begitu. Ini saya suruh bongkar. Di sepanjang Jalan Barawaja ini juga masih ada beberapa warga lain yang menggunakan fasilitas umum tersambung dengan rumah pribadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye Pilkada 2024 dimulai hari ini. 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta memulai kampanye perdana dengan beragam aktivitas. Mulai dari turun menyapa warga, ke pasar, hingga ziarah ke makam tokoh Betawi M.H. Tamrin. Mengenakan kaos bertuliskan Jakarta Menyala, calon wakil gubernur Rano Karno dikerubuti warga yang tengah menunggu sejak pagi di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di hari pertama masa kampanye, Cawagup nomor urut 3 ini memilih turun menyapa warga Jakarta. Bang Dul juga jadi rebutan bersuah foto para ibu-ibu. Usai jalan kaki olahraga, Rano lanjut ngopi pagi bersama warga komunitas pemuda Betawi. Dalam suasana hangat, Rano mendengar banyak curhatan warga soal beberapa masalah kota Jakarta. Kita kan waktu mepet 2 bulan, karena itu kita masuk kepada inti, makanya kita nggak mau berat-berat. Kita hadapin yang memang masyarakat hadapin aja. Nggak usah kita mindahin gedung, nggak usah deh, kita mikirin benerin got aja dulu, supaya nggak mampet di depan rumah kita, intinya seperti itu. Dari Waduk Brigif, Rano lanjut menyapa warga di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kedatangan Rano disambut antusias pedagang dan pembeli. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mengisi hari perdana masa kampanye dengan berziarah ke makam M.H. Tamrin di TPU Karet Bifak, Jakarta. Ziarah ke makam tokoh Betawi ini menjadi awal dimulainya rangkaian kampanye selama 2 bulan ke depan. Isu hari ini dari Pak Husni Tamrin mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin, memperbaiki kampung-kampung, ya. Itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata, akan menjadi program pasangan Ridho juga. Kenapa di RW-RW kita akan memberikan dana 200 juta. Paslon nomor urut 2, Dharma Pangrekun dan Kunwardana memilih kampanye perdana di lapangan Banteng, Jakarta, yang disebut sebagai titik nol Jakarta. Paralel, karena biar bagaimanapun kita harus menjangkau ke sebanyak mungkin masyarakat dan warga Jakarta. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita akan sapa mereka. Masa kampanye Pilkada mulai hari ini hingga 23 November, sementara hari pencoblosan digelar pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, warga mengepung gorong-gorong tempat bersembunyi pelaku begal usai beraksi terhadap wanita pengemudi ojek online di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Batam, seorang wanita luka parah dianiaya teman pria yang baru dikenal dari aplikasi micet. Mobil bus SIM keliling milik Polres Maros terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran disertai ledakan menimbulkan kepanikan karena bus berada di dekat pemukiman. Kerugian akibat korsleting genset ini ditaksir mencapai 1,3 miliar rupiah. Masa mengepung gorong-gorong tempat persembunyian pelaku begal di Jalan Jakarta, Bandung, Jawa Barat.
Aksi pelaku mengundang kemarahan massa usai membegal ponsel wanita pengemudi ojek online. 3 jam petugas damkar membongkar gorong-gorong dari beton, pelaku diamankan dalam kondisi kelelahan. Polisi melakukan olah TKP pasca penganiayaan disertai perampokan menimpa Ani Yulianti di Batam, Kepulauan Riau. Korban mengalami luka di leher, dievakuasi warga dari kawasan hutan lindung Sungai Ladi dengan mobil pickup. Ibu rumah tangga yang telah memiliki anak ini dianiaya teman prianya yang dikenalnya dari aplikasi micet. Pelaku diketahui kabur ke hutan diburu polisi. Pemirsa, bedeng gubuk tempat persembunyian gembong narkoba ternyata mewah, dilengkapi fasilitas hotel bintang 5. Termasuk di dalamnya ada bak berendam. Saat penggerebekan disita paket narkoba dan uang tunai hampir 1 miliar rupiah. Tak terlihat dari luar, siapa sangka bagian dalam bedeng gubuk ini mewah bak hotel bintang 5. Bedeng di Kampung Puntun, Palangkaraya ini menjadi tempat persembunyian gembong narkoba Salihin alias Saleh. BNN menggerebek dan menangkap Saleh dan menyita paket narkoba serta uang tunai hampir 1 miliar rupiah hasil penjualan sabu. Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Pablo Escobarnya Puntun. Ya. BNN masih mengembangkan kasus ini termasuk adanya tindak pidana pencucian uang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah memulai uji coba paket wisata Triple B yang di Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Paket wisata ini ditargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali bagian utara dan barat, serta Banyuwangi hingga 10% pada tahun pertama paket wisata dijalankan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memulai uji coba paket wisata Triple B, yakni Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Melalui paket wisata ini, para wisatawan diajak untuk menyusuri tempat wisata mulai dari Watu Dodol, Bangsering, Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Taman Nasional Bali Barat, Teluk Pemutaran, hingga Pantai Lovina di Kabupaten Buleleng, melalui jalur laut dengan menggunakan kapal cepat. Jadi bagi yang ingin wisata konservasi juga Taman Nasional Bali Baratnya sudah ready, tapi untuk wisata alam, wisata budaya, wisata religi juga tersedia. Sementara itu di Kabupaten Badung, Bali, Menparekraf menghadiri event Bali International Aviation 2024 di General Aviation Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ajang ini menjadi simbol kemajuan Indonesia kepada dunia yang bertujuan untuk meningkatkan sektor kedirgantaraan dan pertahanan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mendarat menggunakan pesawat kepresidenan untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat perdana dengan mulus di Bandara VVIP Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Jokowi tiba di Bandara Nusantara menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi meminta kepada Menhub agar status Bandara IKN diubah dari Bandara VVIP menjadi bandara komersil sehingga bisa melayani penerbangan apapun termasuk haji dan umroh. Alhamdulillah ini landing yang pertama. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga Anda dapat lihat di okezon.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.